Dan kadang saya lupa record juga. Terima kasih sudah diingetin. Jadi ini saya record dulu. Baik, Bu. Baik. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, selamat malam. Jadi untuk minggu ini kita akan bahas tentang generator AC yang paling sering dipakai untuk pembangkit itu generator sinkron namanya ya. Dia bagian dari mesin sinkron. Jadi kalau untuk mesin sinkron itu ada dua, ada generator sinkron dan ada motor sinkron. Untuk motor nanti insya Allah setelah UTS Pak Fauzun akan bahas lebih banyak sepertinya ya masalah motor. Perbedaannya tidak terlalu banyak, hampir sama sih. Cuman kalau generator ya nanti saya bahas lah ya. Jadi kalau untuk generator itu konsepnya adalah dia mengubah dari energi mekanik menjadi energi gerak. Dia satu shaft atau satu alur, satu poros dengan turbin. Kalau motor kebalikannya, jadi energi listrik diubah menjadi energi gerak. Sampai sini bisa dipahami ya. Yang saya fokus untuk sebelum UTS saya bahas ke generator. Oke. Jadi di sini untuk generator sinkron jangan bingung ya. Jadi kalau dibilangnya mesin berarti ada dua, ada motor atau generator. Kalau mesin sinkron berarti ada motor sinkron dan ada generator sinkron. Kemudian untuk generator sinkron sendiri itu ciri khasnya ada dua biasanya. Jadi dilihat dari rotornya. Ada yang tipenya silindris atau non salien dan ada yang tipenya salien. Salien ini menonjol, jadi rotornya itu menonjol keluar. Kalau silindris seperti generator biasa, dia tidak menonjol keluar rotornya. Perbedaannya di situ. Kemudian yang biasanya dipakai untuk PLTG dan PLTU itu kita pakai yang silindris. Karena apa? Kecepatannya tinggi. Sedangkan kalau yang membutuhkan kecepatan rendah seperti PLTA atau PLTD, yang kita pakai adalah tipe salien, kutub salien rotor itu ya. Jadi rotor kutub salien. Kutubnya menonjol. Kalau yang silindris kutubnya tidak menonjol. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Hah? Ya. Kemudian bedanya apa? Silindris sama salien, bedanya di bentuk rotornya ya tadi ya, menonjol dan tidak menonjol. Kemudian penempatannya juga. Nanti saya bahas di slide berikutnya. Kemudian bagian kutubnya, kita kan ada kutub salien, ada kutub silindris. Kutubnya sendiri itu dibagi dua. Ada kutub dalam dan ada kutub luar. Apa itu kutub dalam? Apa itu kutub luar? Jadi ingat ya, jadi kalau untuk generator sinkron itu ada dua tipe rotornya, ada silindris dan ada salien atau non salien dan salien. Jadi non salien itu sama dengan silindris, salien itu ya salien ya menonjol. Kemudian di dalam polnya itu ada kutub ya. Nah kutubnya itu ada dua jenis, ada kutub dalam dan ada kutub luar. Bedanya apa? Kutub dalam dan kutub luar itu maksudnya gimana? Terletak pada penempatan medan magnet ya. Jadi kalau kutub dalam medan magnetnya ada di rotor. Kalau kutub luar medan magnetnya ada di stator. Jadi kalau di generator itu ada dua jenis medan ya. Yang pertama adalah kumparan jangkar ya, namanya ada kumparan jangkar. Dan yang satunya adalah kumparan medan. Jangan, kita mau. Lagi dulu. Ya, jadi ada dua ya. Jadi ada jangkar dan ada kumparan medan. Nah, kalau yang dinamakan kutub dalam, itu medan magnetnya, kumparan medannya ini ada di rotor. Berarti kumparan jangkarnya ada di stator.
Kemudian kalau kutubnya kutub luar, medan magnetnya itu ada di stator. Berarti kumparan jangkarnya itu ada di rotor. Jadi ada dua bagian ya, ada beberapa bagian, tapi yang saya jelaskan ada stator dan rotor. Apa itu stator, apa itu rotor? Ada yang tahu stator itu apa, rotor itu apa? Ada yang tahu? Stator, rotor? Apa ini? Stator itu apa? Stator itu apa? Rotor itu bagian yang bergerak, Bu. Stator Ya, bagian yang diam. betul ya. Terima kasih. Jadi ada beberapa bagian ya di motor atau di mesin atau di generator. Itu ada beberapa bagian. Yang paling utama adalah stator dan rotor. Stator itu bagian yang diam. Kalau kita lihat itu seperti casing ini ya. Ini adalah stator. Yang berputar di tengahnya itu namanya rotor. Di antaranya ini ada celah udara. Ini juga bagian dari generator ya. Jadi ada celah udara, ada rotor, dan ada stator. Rotor inilah yang berputar. Nah, ada dua jenis tipe tadi ya, sudah saya bilang sebelumnya, ada dua jenis kutub. Ada kutub dalam dan ada kutub luar. Kalau kutub dalam, medan magnetnya ada di rotor. Kalau kutub luar, medan magnetnya adanya di stator. Berarti, kalau untuk kutub dalam, statornya dapat kumparan jangkar. Sebaliknya, kalau untuk kutub luar, rotornya yang dapat kumparan jangkar. Sampai sini bisa dipahami? Saya. Kemudian rotor itu tadi ya, jadi ada dua jenis tipe, ada silindris dan ada salien, atau non salien dan salien. Menonjol dan tidak menonjol. Dipakainya kapan kita bisa melihat ya, dipakai di mana itu dari jenis rotornya. Kalau jenis rotornya butuh kecepatan tinggi, berarti dia silindris. Kalau dia tidak butuh kecepatan tinggi atau kecepatannya rendah, berarti dia pakai salien. Oh, berarti untuk PLTA, PLTD dia pakai salien, untuk PLTG, PLTU dia pakai silindris. Ya, sekarang saya lanjut slide berikutnya. Ini tolong didengarkan ya. Jadi ini materi dasar. Saya harap bisa paham konsepnya. Jadi saya nggak mau cuma langsung masuk ke perhitungan tanpa kalian paham konsepnya gitu. Oke. Kemudian tadi udah saya singgung di depan ya, ada namanya kumparan jangkar dan ada namanya kumparan medan. Kalau kumparan jangkar itu tempat terjadinya GGL, gaya gerak listrik. Berarti ini akan menghasilkan tegangan. Sementara kalau untuk kumparan medan itu tempat terjadinya medan magnet. Medan magnet kalau lama-kelamaan numpuk banyak itu akan menghasilkan flux. Flux itu akan sebanding dengan nilai arus. Semakin banyak lilitannya, arusnya semakin besar, gitu ya. Jadi kalau di kumparan medan ini untuk menghasilkan flux atau arus, kalau di kumparan jangkar untuk menghasilkan tegangan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Oke. Kemudian kita lanjut ya. Ini kalau untuk jenis, masih ingat, jadi kalau misalkan kumparan jangkarnya ada di stator, namanya apa? Masih ingat yang tadi? Kumparan jangkarnya kalau ada di stator berarti namanya kutub dalam atau kutub luar? Coba nih saya ulang lagi nih. Kalau kumparan jangkarnya di stator berarti kutub dalam atau kutub luar?
Luar, Bu. Yakin? Dalam, Bu. Dalam atau luar? Ayo coba diingat lagi. Ada dua jenis kumparan. Ayo, apa kumparan jangkar dan kumparan medan? Kalau kutub dalam berarti kumparan medannya di mana? Di rotor atau di stator? Kalau kutub dalam, Rotor, Bu. kumparan medannya di rotor ya, berarti jangkarnya di stator. Sebaliknya, kalau kumparan medannya di stator, maka kumparan jangkarnya ada di rotor. Itu yang disebut dengan kutub luar. Gitu ya. Kemudian ini penampakan kumparan jangkar seperti ini. Kalau kumparan medan dia seperti ini penampakannya. Contoh ya, ada banyak versi, cuman ini yang ya seringlah ditemuin. Ini di motor ini. Biar ada bayangan. Jadi kenapa ada kumparan jangkar? Untuk menghasilkan GGL, berarti untuk menghasilkan tegangan. Kalau kumparan medan, kenapa? Untuk menghasilkan flux. Fluxnya buat apa? Untuk menghasilkan arus. Gitu aja bedanya, jadi satu untuk tegangan, yang satu untuk arus. Baik, saya lanjutkan. Oh ya, ini ya tadi ya bagian-bagian dari generator AC sinkron ini ya. Jadi ada stator, ada rotor, dan ada celah udara. Jadi gap antara rotor dan stator itu tidak lengket, ada celahnya meskipun sedikit. Disebut sebagai celah udara. Kemudian ini contoh untuk salien pole rotor ya. Jadi untuk rotor tipe salien atau yang menonjol, kalau digambarkan secara elektris kira-kira seperti ini bentuknya. Sedangkan kalau untuk silindris bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ini ya ditarik. Nah kayak gini nih. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini namanya silindris. Kalau ini namanya salien gitu ya. Jadi kalau nanti ada soal misalkan ya pas UTS ada pertanyaan kira-kira ini bentuk rotor siapa? Salien kah atau silindris kah? Harus bisa jawab ya. Saya. Oke, jadi konsepnya adalah kalau untuk di generator ya, untuk generator sinkron itu ada eksitasi. Ada eksitasi, nanti kemudian untuk menimbulkan flux, tadi ada medan magnet, ada eksitasi dari luar, atau bisa juga dari dalam, kemudian membangkitkan medan magnet, akan memutar, setelah timbul putaran, lama-lama fluxnya semakin banyak, timbul arus. Kemudian dia nanti ada mekanisme, jadi bisa lewat slip ring gitu ya, jadi ada bukan lonjakan ya. Jadi ada nanti hubungan perpindahan apa? Perpindahan daya. Nanti saya jelaskan berikutnya. Jadi sebenarnya konsepnya gampang banget ya. Intinya adalah kita berusaha gimana caranya menghasilkan medan magnet. Kemudian itu diputar. Kalau diputar akan menghasilkan flux. Flux akan menghasilkan arus. Konsepnya itu aja. Kemudian karena nanti di rotornya diputar, maka stator akan terpengaruh. Jadi di stator pun nanti akan timbul GGL, gaya gerak listrik, yang akhirnya akan menghasilkan tegangan. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk gambaran umum ya. Jadi kalau untuk generator sinkron, secara umum kira-kira seperti ini. Jadi di sini kita ada generator, kemudian kita di sini ada slip ring namanya, kemudian ini ada sikat. Tidak semuanya ada sikat arang ya, tidak semuanya ada, tapi ada yang ada. Ini gambar yang ada. Jadi konsepnya gitu ya. Perpindahannya itu lewat slip ring. Jadi ini ada slip ring dan ini ada sikat. Kemudian ini ada arus masuk. Kemudian ini ada 3 kawat ya. Jadi ada 3 kawat itu menunjukkan 3 fasa. Bisa RST, bisa UVW, atau di sini saya tulis ABC, nggak masalah. Kalau ini ditransformasikan atau dikonversikan menjadi diagram listrik gitu ya, jadi menjadi wiring listrik, kira-kira seperti ini. Kita punya 3 fasa, hubungan apa ini? Hubungannya Y ya, tapi ini tidak saya gambarkan netralnya. Jadi kita punya 3 fasa, ada fasa A, B, C,
Kemudian di sisi yang lain ini di rotor. Jadi ini terjadi di stator. Ada hubungan 3 fasa ini terjadi di stator. Sedangkan yang ini yang ada IF, ada arus mengalir positif negatif, ini lewat rotor. Kemudian nanti akan ada pertanyaan, loh Bu, kok ada positif negatif? Berarti DC, DC dong? Iya ya, jadi ini DC. Saya jelaskan di gambar berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Tidak ya? Baik. Jadi ingat ya bagian-bagian penting ya, tadi kita punya salien sama non salien atau silindris untuk rotor. Kemudian ada kutub dalam dan ada kutub luar. Kemudian ada kumparan jangkar dan ada kumparan medan. Terus yang sekarang ada namanya slip ring dan ada namanya sikat atau sikat arang. Brush gitu ya bahasa Inggrisnya. Slip ring itu bahasa Indonesianya cincin slip mungkin ya. Oh iya, kalau namanya sinkron, kenapa dinamakan sinkron? Berarti NS itu sama dengan NR, tapi tidak saya bahas sekarang ya. Jadi kalau namanya sinkron, NS nanti akan sama dengan NR. Tapi tidak saya bahas sekarang. Ini kita bahas ke konsep dulu ya. Baik, saya lanjut. Rata-rata yang dipakai itu adalah kutub dalam. Jadi kan kita tadi punya kutub dalam, ada kutub luar. Kalau kutub dalam, kumparan medannya ada di rotor ya. Kumparan jangkarnya ada di stator. Kenapa kita rata-rata menggunakan kutub dalam kalau untuk generator sinkron? Generator sinkron. Alasannya ini ya, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah tegangan. Jadi tegangan yang dihasilkan kalau 18 sampai 24 kV itu kita tidak membutuhkan slip ring. Maksudnya gimana? Kita ingat ya, kalau pada kutub dalam itu berarti kumparan jangkarnya ada di stator. Berarti dia yang bagian diam, bukan yang bagian bergerak. Kalau dia di bagian yang diam, dia akan lebih stabil. Oleh karena itu untuk tegangan tinggi ya, jadi bukan tegangan tinggi sih, tegangan menengah, 18 sampai 24 kV akan lebih aman apabila kita taruh kumparan jangkarnya bukan di bagian yang bergerak, tapi di bagian stator. Karena di situ tempat terjadinya tegangan. Sehingga kita tidak perlu memindahkan tegangan dari rotor ke stator. Kalau memindahkan tegangan itu kalau kita ingin memindahkan daya, memindahkan tegangan, maka kita harus menggunakan slip ring kalau di generator sinkron ya. Jadi perpindahan itu transmisinya lewat slip ring. Kalau misalkan kita pakai kutub dalam, berarti kita tidak perlu slip ring ini. Karena apa? Karena sudah terbentuk di statornya, tidak terbentuk di rotornya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bingung ya? Ya, Bu, agak bulat-bulat. Oke, jadi gini, kita kan punya dua ya, ada stator dan rotor. Ya, tahu ya? Bu. Ada Iya. stator dan rotor. Rotor itu bagian yang berputar di tengah-tengah. Nah, di luar itu si stator yang diam. Kayak casing gitu ya, anggap aja casing. Ini di sini nih gambarnya nih. Nah, ini stator, ada casing. Tapi mereka dua-duanya punya lilitan. Di sini ada lilitan, yang di rotor pun itu juga ada lilitan. Nah, kita bisa milih, kita mau kumparan jangkarnya di sini, lilitan jangkarnya di sini, atau di sini. Kita bisa milih, mau di stator atau di rotor. Atau sebaliknya, lilitan medannya, saya mau di mana? Di sini atau di sini, bebas. Cuman lilitan untuk jangkar itu akan lebih besar ya, secara umum, daripada lilitan medan. Karena medan cuma untuk eksitasi medan magnet aja. Intinya ke situ. Sampai sini bisa dipahami? Jadi kan kita membutuhkan medan nih. Karena motor itu kan konsepnya berdasarkan prinsip medan magnet. Berarti kita harus membangkitkan medan magnet. Gimana caranya sih biar timbul medan magnet? Makanya kita pakai kumparan medan. Tapi untuk menghasilkan tegangan yang kita butuhkan bukan lagi kumparan medan. Ya kita butuh ya, karena kalau tidak ada kumparan medan, tidak bisa terbentuk tegangan di kumparan jangkar. Tapi itu kayak pemicu. Jadi pemicu untuk
timbul tegangan. Nah, untuk menimbulkan tegangan itu di kumparan jangkarnya. Pernah bongkar motor nggak? Motor AC? Belum, Bu. Pompa gitu, nggak pernah? Belum. Gimana ya? Saya ini nggak jago gambar masalahnya. Oke. Jadi kalau bongkar nih motor AC nih, yang satu fase misalkan ya, kira-kira kayak gini nih dalamnya. Ini statornya. Jadi ini cekungan-cekungan ini nanti diisi tembaga. Ini tembaga, ini tembaga, ini tembaga, 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 dan seterusnya. Ini berupa lilitan, jadi digulung. Pakai emal gitu ya. Jadi alat penggulungnya kira-kira kayak gini nih. Nah, nanti digulung nih tembaganya di sini. Jadi dililit nih ya. Dililit, 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 dililit. Kayak pernah melilit benang layangan nggak untuk layang-layang nggak? Kira-kira kayak gitu. Digulung kayak layangan. Pernah ya? Yang cowok-cowok pernah main layangan kan? Pernah, Bu. Pernah ya? Kita kan kalau mau gulung benang layangan kan digulung ya. Misalkan di botol atau di kaleng gitu kan digulung. Habis itu dilepas kan? Dilepas kan diikat biasanya. Pernah nggak? Pernah tahu nggak kalau benang layangan? Soalnya saya dulu pernah jualan benang layangan. Benang layangan sama layangan itu saya dulu pernah jualan sama adik saya. Jadi biasanya kita gulung dulu, nanti habis itu setelah selesai kita ikat tuh kan. Sama, jadi di sini digulung dulu, dihitung nih gulungannya berapa kali. Nanti setelah itu kita lepas dari malnya, kemudian nanti kita ikat. Nah, nanti dimasukkan ke sini tuh gulungannya, sekian gulungan masuk ke sini. Kemudian nanti masuk lagi gulungan ke sini lagi, masuk lagi ke sini, masuk lagi ke sini, dan seterusnya gitu. Ini di stator, jadi di casingnya. Tahu casing motor ya? Nah, casing motor itu dalamnya nggak lurus, nggak bulat gini, tapi dia ada cekungannya. Nah, ini tempat meletakkan tembaga. Kemudian di rotor pun itu juga ada. Ini tergantung ya, kalau ini misalkan ini kumparan jangkarnya yang di stator ya. Jadi kutub dalam. Ini contoh untuk kutub dalam. Kemudian di dalam ada rotor. Nah, di rotor ini pun ada lilitannya untuk kumparan magnet, kumparan medan. Bisa dipahami sampai sini? Bu. Saya. Nah, ini kalau misalkan ini adalah kumparan jangkar, inilah yang digunakan untuk membangkitkan tegangan. Tapi di sini tegangan tidak bisa bangkit kalau rotornya masih diam dan rotornya tidak berputar. Rotor itu bisa berputar, ada eksitasi. Kalau untuk di generator itu ada eksitasi dari luar. Eksitasinya untuk apa? Untuk membangkitkan si medan. Jadi merangsang agar si medan ini aktif. Kalau medannya udah aktif, dia akan terus berputar. Semakin lama semakin berputar. Nanti timbul namanya flux. Yang kemarin saya jelaskan itu F sama dengan BIL. Apa? Kaidah Fleming. Atau bisa juga kalau pernah belajar dulu gaya Lorentz. Yang pakai arah bisa kanan, bisa kiri gitu ya. Jadi dia akan timbul gaya. Akan timbul gaya Lorentz. Nah, gayanya ke segala arah ya. Jadi timbul nih gaya, semakin lama semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Ini yang disebut dengan flux. Lama-lama flux ini akan memotong siapa? Si stator. Jadi stator pun terpengaruhi. Sampai sini bisa dipahami, bisa dibayangkan? Bisa, Bu. Bisa ya? Saya mau jelasin apa tadi lupa. Oke, jadi itu di rotor dan stator. Nah, kemudian mekanisme transfernya, kalau perlu ada transfer tegangan misalkan ya, mekanisme transfernya ini kan ada celah udara, tidak connect, mereka tidak dempet. Kalau dempet kan nggak bisa ya, kalau berputar gimana caranya? Kan harus ada celah, dia baru bisa berputar nih yang di tengah. Kalau nggak ada celah kan dia nggak bisa berputar. Makanya di sini ada celah udara, agar dia punya tempat untuk berputar. Nah, mekanisme transfernya, transfer tegangan misalkan, atau transfer daya, itu lewat slip ring tadi. Ini lewat slip ring. Kalau di sini, nah ini gambarnya nih, slip ring. Bisa dipahami? Makanya, jadi kalau misalkan nih, misalkan ya, saya pakai kutub luar.
Berarti kumparan jangkarnya ini saya taruh di rotor. Kemudian yang di statornya itu kumparan medan. Misalkan seperti itu ya. Berarti tegangannya kan harus ditransfer dari mana? Dari rotor ke stator. Nah, transfernya itu akan menggunakan slip ring. Gitu ya. Jadi nanti transfernya akan menggunakan si slip ring. Oleh karena itu, kenapa menggunakan kutub dalam? Karena kalau kutub dalam, itu dari rangkaian jangkarnya itu udah ada di stator. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan slip ring, tapi tetap ada slip ring ya, tetapi kita tidak perlu lagi menggunakan slip ring ketika butuh transfer daya. Apalagi kalau misalkan dipakai tegangan yang menengah ya, lumayan besar tegangannya 18-24 kV. Kalau ada transfer ini, berarti kan ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan loss gitu ya. Jadi kalau menggunakan kutub dalam itu lebih bagus. Kenapa? Karena tidak perlu lagi ada slip ring ini. Kita tidak perlu pakai ini lagi untuk transfer tegangan. Gitu. Kemudian dilihat dari sisi mekanis, getarannya akan berkurang untuk lilitan jangkar. Kenapa? Karena stator bagian yang diam, dia nggak bergerak. Kalau getaran itu kan vibrasi terjadi karena ada putaran. Ya. Jadi kalau ada putaran, vibrasinya makin besar. Kalau misalkan ini saya taruh di rotor, jadi kalau si kumparan jangkarnya saya taruh di rotor, otomatis vibrasinya akan besar dibandingkan kalau kumparan jangkarnya saya taruh di stator. Gitu. Jadi secara umum gaya sentrifugal itu namanya ya, gaya sentrifugalnya akan lebih baik daripada kita menggunakan kutub luar. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya. Nanti kalau pas saya upload, silahkan dilihat-lihat lagi lah rekaman saya ya. Baik, kemudian, oke, ini prinsip kerja ya. Jadi prinsip kerja generator AC sinkron seperti apa? Pertama itu tadi ya, ada rotor, rotornya berputar. Berputar akan menghasilkan flux, fluxnya akan menghasilkan arus. Kemudian makin lama karena fluxnya semakin banyak, dia akan memotong si stator. Otomatis akhirnya lama-kelamaan stator akan menghasilkan tegangan induksi. Karena dia generator sinkron AC, maka tegangan induksi yang dihasilkan juga tegangan AC, bentuknya sinusoidal. Pahami ya? Bisa, Bu. Oke. Kemudian ada beberapa jenis ya. Jadi ada kalau untuk jenis generator sinkron, ada yang brushless, ada yang konvensional, dan ada yang static exciter generator. Bedanya apa? Kalau konvensional itu bedanya dari exciternya ya. Kalau konvensional kita pakai exciternya itu dari luar. Jadi kita punya sumber DC sendiri. Kenapa kita butuh sumber DC? Karena untuk mengecharge, untuk mengirimkan ke si brush, ke sikat. Jadi kita butuh sumber DC untuk men-trigger arus. Jadi arusnya itu tadi, makanya ada positif negatif, arusnya itu kita pakai starternya, triggernya itu kita pakai DC. Jadi untuk menghasilkan medan magnet pertama, itu bukan dari sini, tapi dari sini. Gitu ya, dan itu sumbernya sumber DC. Bisa dipahami sampai sini? Ini yang konvensional. Jadi kalau konvensional, dia pakai sumber DC dari luar. Exciternya, namanya exciter ya. Exciter itu apa ya? Exciter itu kayak pemicu. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang kedua, tipenya adalah static exciter generator. Artinya static exciter generator itu gimana? Kita memanfaatkan sumbernya itu dari si fasanya sendiri yang masuk ke generator. Tetapi karena untuk exciternya itu kita perlunya DC, kita searahkan gitu ya. Jadi kita ngambil fasa dari yang masuk ke generator sendiri, fasa RST di sini ya. Kita ambil, kita masukkan ke penyearah, kita pakai rectifier dioda ya. Baru kemudian kita masuk ke brush, dari brush terus ke slip ring. Ini untuk menghasilkan medan. Sampai sini bisa dipahami? Ini yang
static exciter. Jadi ini namanya static exciter. Isinya dioda aja, penyearah. Hanya saja static exciter ini dan sumber DC luar ini dia tidak ikut berputar. Jadi dia cuma mensuplai aja arus ke slip ring. Tapi dia sendiri diam, dia tidak ikut berputar. Slip ringnya ada di rotor ya. Ini dia nggak ikut berputar. Jadi dia diam, yang berputar ini. Dia cuma mensuplai arus aja. Bisa dipahami? Nanti kalau ditanya, jelaskan perbedaan static exciter generator dan generator konvensional apa? Bisa jawab ya? Bisa jawab? Saya mau cari gambar yang bagus sih, cuman saya nggak dapet gitu. Akhirnya ini gambar sendiri. Maaf ya, gambar saya nggak karuan. Oke ya. Baik. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, kita punya sistem namanya brushless untuk generator sinkron ya. Generator sinkron AC kita ada namanya brushless generator. Brushless generator, brush itu sikat, less ya, brushless ya berarti. Brushless generator berarti brush itu sikat, less itu tanpa sikat. Sikat apa? Sikat arang ini tadi. Namanya sikat arang karena memang terbuat dari arang, dari karbon gitu ya. Nah kalau brushless dia nggak pakai sikat. Kenapa bisa nggak pakai sikat? Karena dia ikut berputar nih. Jadi dia konsepnya ya, kalau brushless, dia punya generator besar, generator sinkron itu, kemudian akan disupport dengan generator yang kecil. Generator yang kecil ini generator AC. Tetapi dia tetap butuh exciter dari luar, dia punya penyearah. Ini ikut berputar. Jadi generator AC yang kecil ini, dia ikut berputar. Karena dia generator AC yang kecil, dia tidak perlu kutub dalam, dia itu kutub luar. Jadi kutubnya kutub luar, ini kutub luar ya. Jadi ini generator AC kutub luar. Kemudian sini tetap ada rectifier, jadi ada penyearah. Ini namanya penyearah. Jadi yang dieksitasi pertama itu adalah generator AC yang kutub luar. Dieksitasinya gimana? Dia ngambil dari penyearah. Penyearahnya dapat sumbernya dari mana? Dapat sumbernya dari si fasa itu sendiri. Ada RST diambil, disearahkan, kemudian dari sini dikirim ke generator AC kutub luar. Maka kemudian generator AC kutub luar akan men-trigger atau memancing eksitasi medan di generator utama, di rotornya. Jadi rotornya akan berputar, timbul GGL, terus makin banyak. Setelah itu GGL ini, bukan GGL ya, medan. Jadi timbul medan semakin banyak menghasilkan flux, fluxnya makin banyak. Kemudian flux ini akan memotong si stator. Jadi memotong kumparan utama di stator. Maka dari situ akan timbul GGL, gerak listrik. Berarti akan timbul tegangan. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Masih pusing, Bu. Belum. Oke, mana yang pusing? Biar saya ulangi lagi. Ini penting ya, jadi harus paham. Karena kalau minggu depan kita akan kira-kira masuk ke hitungan. Jadi kalau misalkan tidak paham konsep dasarnya, mungkin bisa menghitung ya. Tapi tidak paham, buat apa sih saya ngitung kayak gini gitu. Jadi kita harus paham dulu konsepnya, baru kita nanti masuk ke perhitungan. Minggu ini saya nggak mau kasih materi banyak-banyak, dikit aja. Yang penting paham. Ini cuma sampai sini aja nih materinya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tadi saya ketinggalan waktu pertama tadi, Bu, karena saya ke belakang sakit perut. Yang pengertian medan ya, medan dalam, medan luar itu, Bu. Oh, okay. Jadi selanjutnya ke sini masih kurang paham apa itu. Oke, bentar ya. Ini ya. Yang ini ya. Yang pertama ya. Oke. Jadi kalau untuk mesin sinkron itu ada dua ya. Ada mesin sinkron itu berarti ada generator dan ada motor. Bisa dipahami ya sampai sini. Nah ini saya bahas khusus untuk si generator. Generator sinkron AC. Sinkron itu artinya apa? Sinkron itu MS sama dengan NR. Tapi saya belum bahas dulu itu.
Ini nanti kita bahas mungkin minggu depan. Nah, yang akan saya bahas adalah konsepnya dulu. Jadi konsepnya apa? Yang pertama yang harus diperhatikan, kalau di mesin sinkron kita bukan hanya mesin sinkron ya, tapi untuk generator secara umum kita punya 3 bagian. Bagian pertama kita punya rotor yang diam, rotor yang berputar, kemudian stator yang diam, tidak bergerak. Pernah lihat motor kan, berputar kan? Nah, yang berputar itu adalah rotornya. Yang diam, casingnya itu statornya. Kemudian, apa lagi ya? Setelah itu, di rotor itu, di bagian yang berputar, kalau untuk generator sinkron, itu ada 2 tipe. Untuk generator sinkron ya, ada salien dan ada silindris, atau salien dan non-salien. Jadi silindris itu disebut juga sebagai non-salien. Bedanya apa? Kalau salien itu rotornya menonjol. Kalau silindris rotornya tidak menonjol. Kemudian efeknya apa? Efeknya ke kecepatan. Kenapa? Maksudnya menonjol itu gimana, Ibu? Keluar, kelihatan dia menonjol di luar gitu, besar menonjol di luar. Kan kalau motor itu kira-kira gini ya, generator deh ya. Nah, gini kan. Nah, kalau yang salien itu dia kelihatan menonjol. Rotornya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Kemudian efeknya apa? Di kecepatan. Jadi kalau salien itu kecepatannya rendah. Kalau kecepatan rendah berarti dia akan digunakan di PLTD atau di PLTA, pembangkit listrik tenaga diesel, atau di PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Mereka tidak butuh generator kecepatan tinggi. Sedangkan untuk PLTG maupun PLTU, kalau masih ingat turbinnya, dia berputar dengan speed yang sampai 3.600 RPM kan? Kalau di PLTU kemarin kita bahas, dan dia satu shaft atau satu poros dengan generator. Jadi kalau turbinnya 3.600, generatornya juga 3.600 RPM. Karena dia butuh kecepatan yang tinggi, maka yang dipakai adalah tipe silindris untuk rotornya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, Bu. Ini untuk rotor. Baik, rotor sudah, stator sudah, sekarang kutub. Nah, untuk generator sinkron itu ada 2 jenis kutub. Kutub itu kayak lilitan, gampangannya lilitan lah, kumparan, lilitan. Ada 2 jenis lilitan. Ada lilitan jangkar dan ada lilitan medan, atau kumparan jangkar dan kumparan medan, sama aja. Cuman beda namanya. Jadi kumparan jangkar dan kumparan medan, atau lilitan jangkar dan lilitan medan. Ada 2 jenis itu. Lilitan medan itu digunakan untuk menghasilkan medan magnet, dan dari medan magnet itu akan menghasilkan gimana ya? Jadi kalau sesuatu yang berputar di dalam dan dia dialiri listrik gitu ya. Jadi sesuatu yang berputar di dalam medan listrik, maka dia akan menghasilkan flux. Flux itu apa? Flux itu lama-lama akan menghasilkan arus. Jadi yang pertama medan magnet, tahu ya medan magnet ya? Kalau misalkan nih saya punya magnet permanen, contoh. Tahu magnet yang biasa ya untuk mainan itu tahu kan? Dia ada 2 kutub kan, utara dan selatan. Utara dengan selatan saling tarik-menarik, utara dengan utara tolak-menolak gitu ya. Tahu ya? Tahu, Bu. Oh ya. Nah, sekarang kapan dia bisa tarik-menarik, kapan dia bisa tolak-menolak? Kalau misalkan nih magnetnya segini aja nih, kecil gitu ya. Apakah kalau jarak 1 meter misalkan, dia akan tertarik? Kalau kumparannya kutubnya berbeda, ada kutub utara dan selatan. Kalau misalkan yang satunya di sana kutub utara, yang di sini kutub selatan, magnetnya cuma segini, jaraknya 1 meter, bisa tertarik nggak dia? Tidak, Bu. Tidak ya. Kenapa? Karena tidak. Kenapa? Jaraknya terlalu jauh. Iya, jaraknya terlalu jauh. Artinya apa? Di luar medan magnetnya. Jadi di luar wilayah yang dikuasai oleh si magnet. Jadi nanti
terbentuknya medan itu belum tentu dia akan tarik-menarik atau tolak-menolak, tergantung jarak. Jadi ini yang disebut dengan area yang ada di sekitar magnet yang masih dikuasai oleh si magnet itu disebut sebagai medan magnet. Gitu ya. Jadi nanti ketika rotor itu berputar, pertama akan dihasilkan medan magnet. Setelah itu medan magnetnya akan makin lama makin numpuk akan menghasilkan flux. Flux inilah nanti yang akan menghasilkan arus. Arus ini adalah flux dikalikan jumlah lilitannya. Jadi semakin banyak lilitannya, semakin besar fluxnya. Semakin besar arusnya. Oke ya, bisa dipahami sampai sini? Bu. Saya. Kemudian semakin besar nanti ya, fluxnya semakin besar. Misalkan ini di rotor fluxnya, timbul nih ya flux. Pertama fluxnya cuma segini. Kemudian nanti makin banyak numpuk ya, menjumlahkan, saling menjumlahkan. Semakin besar, lama-kelamaan dia akan memotor kumparan utama di stator. Kalau untuk kutub dalam. Kemudian dia akan memotong kutub kumparan utama. Akhirnya apa? Di kumparan utama akan timbul GGL, gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik inilah yang nanti akan menghasilkan tegangan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Ini untuk generator ya. Kalau untuk motor sebaliknya. Jadi karena kalau di generator kita kan mengubah dari energi mekanis menjadi energi gerak. Menjadi energi listrik. Kalau di motor sebaliknya, jadi dari energi listrik diubah menjadi energi gerak. Jadi tegangan sama arusnya di awal-awal. Kalau di generator itu endingnya, outputnya nanti adalah tegangan dan arus. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian ada dua jenis kutub ya. Jadi ada dua jenis kutub ya, kayak kumparan gitu ya. Ada kutub dalam dan ada kutub luar. Kalau dinamakan kutub dalam itu ketika kumparan medannya, jadi medan magnetnya itu timbulnya di rotor. Kalau medan magnetnya timbul di rotor, berarti kumparan medannya ada di rotor. Berarti kumparan jangkarnya ada di stator. Kumparan jangkar inilah yang menghasilkan tegangan. Kumparan medan ini yang menghasilkan flux atau arus tadi. Yang menghasilkan medan magnet itu di kumparan medan. Kalau kumparan jangkar yang nanti timbulnya GGL. Berarti kalau kutub dalam, medan magnetnya ini ada di rotor, fluxnya ini ada di rotor, dan tegangannya nanti timbulnya di stator, di kumparan jangkar. Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Baik. Kemudian ada kutub dalam tadi ya. Sekarang ada kutub luar. Kalau kutub luar berarti kebalikannya. Kalau kutub luar, medan magnetnya ada di stator. Berarti kumparan medannya yang menghasilkan arus itu diletakkan di stator. Sedangkan kumparan jangkarnya tidak lagi diletakkan di stator, tapi di rotor. Hanya saja kalau untuk generator sinkron, rata-rata akan memakai jenis kutub dalam. Kenapa? Karena tegangannya dihasilkan di stator. Berarti saya tidak perlu ada perpindahan tegangan. Tegangan tidak perlu berpindah dari rotor ke stator. Kalau tegangannya dipindahkan dari rotor ke stator, kita butuh slip ring. Jadi perpindahan daya menggunakan slip ring. Transfer ya, transfer apapun itu, misalkan transfer magnet atau transfer daya atau transfer tegangan, itu akan melalui slip ring kalau di generator. Nah, kalau tegangannya ada di stator, berarti saya tidak perlu memindahkan karena udah ada di stator. Ini terutama dipakai kalau untuk tegangan menengah gitu ya, atau tinggi. Jadi untuk tegangan yang 18 kV ke atas tadi, kita tidak perlu lagi slip ring untuk memindahkan itu. Dia udah ada di stator, gitu intinya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kemudian
untuk kutub dalam lagi, positifnya adalah karena kumparan jangkarnya ada di stator, berarti vibrasinya untuk jangkar itu tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena vibrasi itu timbul ketika ada putaran. Yang berputar kan rotor, statornya kan diam. Berarti vibrasi yang dihasilkan untuk kumparan jangkar itu juga rendah nilainya. Lebih rendah daripada kalau kumparan jangkarnya saya taruh di rotor. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya, oke. Sekarang saya lanjut ke yang tadi ya. Jadi kita punya brushless, kemudian punya static, exciter, dan ada generator yang konvensional. Bu, Ini ya. nah, untuk yang tipe contohnya saya udah kirim fotonya di grup kayak gitu ya, Bu? Apa ya? Bentar. Saya buka WA dulu ya. Lama nih loadingnya. Bentar ya. Aduh, HP saya ngehang. Bentar. Ya, ini statis, brushless, dan konvensional ya. Itu exciternya. Jadi untuk tipe ini adalah tipe exciter. Exciter itu kalau yang digambar di grup ya. Sebentar, saya buka dulu WA-nya biar kelihatan. Loading ya. Lihat ya di grup. Kelihatan nggak ini gambar ini? Soalnya ini WA website bermasalah nih. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oh, ini. Ini ya. Jadi di sini tipe-tipe generator. Tipe generator dari apa? Dari sisi exciter. Exciter itu kayak penguat, kayak trigger gitu ya. Jadi awal yang men-trigger. Men-trigger tahu ya, memancing ya. Tahu ya? Jadi pertama dipancing dulu. Dipancing apa? Dipancing agar timbul medannya. Nanti medan akan menghasilkan flux, setelah menghasilkan flux akan menghasilkan arus. Setelah arus akan timbul tegangan. Itu kita pancing dulu. Jadi generator itu untuk generator sinkron dia perlu pancingan ini. Kelihatan ya gambar ini ya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi kalau generator konvensional dia pakai sumber DC sendiri. Sumber DC-nya di luar, terpisah. Dia tidak terhubung, sumber DC-nya itu, DC exciter-nya ini tidak terhubung dengan si generator. Dia terpisah di luar. Sedangkan kalau yang tipenya static exciter, dia punya penyearah. Oh ya, saya ingatkan ya, jadi inputnya itu DC. Untuk exciter-nya, untuk trigger si medan magnet, itu bukan AC, tapi DC. Jadi makanya kita di sini perlu sumber DC, kalau untuk yang konvensional. Sedangkan kalau untuk yang statik, bedanya adalah inputnya, jadi exciter-nya ini, atau si, apa ya exciter-nya tadi ya, pemancingnya itu, dia menggunakan sumbernya itu diambil dari generator. Jadi generator kan ada 3 fasa, ada RST misalkan ya. Dia ngambil dari sini. Dia ngambil dari si generator, tetapi kemudian karena ini AC disearahkan sama si exciter. Si static exciter itu isinya dioda, menyearahkan. Jadi penyearahnya ada di sini. Dari sini kemudian dikirim ke slip ring. Dari slip ring nanti terus selanjutnya jadi menghasilkan medan, menghasilkan flux, menghasilkan arus, menghasilkan tegangan. Itu endingnya seperti itu. Slip ring itu untuk transisi, jadi semacam perpindahan. Perpindahan apa? Bisa daya, bisa tegangan, bisa juga arus, gitu ya. Jadi untuk memindahkan dari mana? Yang penting dia untuk transisi atau perpindahan dari mana ke mana? Dari rotor ke stator.
gitu. Izin Bu, saya sudah sharing foto juga di grup Bu, Exciter Bu. Exciter, bentar. Oh iya, terima kasih Pak. Nah ini yang ada di lapangan ya, ini di tempat Pak Ferry ya? Oh iya. Ini yang brushless ya Pak? Iya Bu. Nah, terus ini yang tipe ketiga ya. Jadi ada pertama tadi ada si konvensional, yang kedua ada statik, yang ketiga itu brushless. Brushless itu berarti tanpa sikat. Kalau yang ini dan ini dia masih butuh sikat arang. Tetapi kalau untuk yang brushless dia tidak perlu sikat arang. Kenapa dia tidak perlu sikat arang? Karena si exciternya itu dia ikut berputar. Jadi kalau di sini exciternya nggak ikut berputar, dia diam. Makanya namanya statik. Statik itu diam ya, tidak berputar, tidak bergerak. Kalau di brushless, dia ikut berputar dengan generator yang utama. Untuk ini, dia sebenarnya adalah generator kecil. Jadi kita punya generator utama, generator besar, kemudian kita punya exciter di si generator itu sendiri, itu AC juga. Jadi ini AC. Cuma bedanya kalau generator utamanya itu kutub dalam biasanya, kalau yang ini generator AC yang kecil itu kutub luar. Karena ini AC, sementara tetap ya kita sumbernya perlu DC, jadi kita searahkan, jadi ada penyearahnya. Penyearah ini ngambil sumbernya dari mana? Tetap dari si generator. Sama seperti si statik. Cuma bedanya kalau si statik dia diam, kalau yang ini dia ikut berputar bersama rotor. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa ya? Oke. Kayaknya sampai situ aja dulu. Ya. Baik. Ada motor juga yang saya sharing Bu. Ada motor juga. Baik. Bentar ya. Oke. Ini untuk motor sinkron juga ya Pak Ferry? Pak Ferry? Buat motor blower damper Bu. Oh, untuk damper. Iya. Buat sharing aja buat teman-teman biar tahu seperti apa sih isi di dalamnya. Oh ya, terima kasih Pak Ferry. Sebenarnya ini sebenarnya saya kepingin loh jadi ngajak anak-anak itu untuk main-main ke LB. Cuman kalau pas COVID gini gimana ya kira-kira ya? Nanti ngomong sama Abah aja Bu. Kan banyak kita siswanya kan sekitar 83. Ngomong sama Abah aja Bu. Nanti di RN sama Abah. Oh gitu. Sama Pak Mun ya. Ya. Oke. Ini kan kita ada beberapa mata kuliah kan, kalau misalkan boleh gitu, berarti nanti shift-shiftan aja. Jadi minggu ini siapa, minggu depan siapa, kan ada beberapa mata kuliah barengan. Kayak Pak Mun juga kan ada diproteksi kan? Ya Bu. Nah, Rencana Pak Mun kayak gitu juga nanti akan istilahnya mungkin diambil 5 orang atau berapa orang aja dulu, itu diganti-gantian Bu. Ya ganti-ganti ya. Iya. Tidak bagus sih Pak kalau bisa di cover aja semuanya. Jadi kan kita semester ini ada mata kuliah apa aja sih? Insya Allah mungkin saya lagi bicarakan sama si Abah juga sih Bu. Ini lagi kami planning kan. Oh baik. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Ferry. Insya Allah ya nanti coba deh saya tanya juga ke KPS. Enggak, maksudnya keterlambatan saya ini Bu. Tadi kan saya terlambat 30 menit Bu. Lagi nyari gas Bu. Oh iya, enggak, ini saya lagi ngomong sama Pak Ferry. Oke. Ya Bu. Ya, jadi cobalah ya nanti saya tanyakan juga. Soalnya setahu saya kalau kemarin ya sebelum pandemi itu Prodi punya anggaran. Jadi ada anggaran untuk berkunjung ke industri gitu kalau mau. Cuman saya nggak tahu kalau pas COVID ini apakah anggarannya di-cut atau nggak ada. Kalau misalkan ada anggarannya kan lumayan, paling nggak dapat makan lah. Jadi ada anggaran buat makan. Satu porsi 15.000 misalkan gitu ya per anak. Itu bisa diklaim gitu. Kalau misalkan ada beberapa mata kuliah, bisa join kan lumayan. Gitu sih. Tapi coba deh saya tanyakan lagi nanti ke KPS dan ke Pak Mun juga deh. Kira-kira diskus sama Abah aja nanti Bu. Oh ya, sip. Siap. Oke, siap. Yo. Saya minta nomornya lagi ya. Soalnya kayaknya nomornya yang kemarin hilang. Oke, siap Bu. Nanti saya kirim. Oke, terima kasih banyak.
Sama-sama Bu. Baik, ini basicnya ya. Jadi kalau untuk basic generator sinkron cukup segini aja. Nanti minggu depan kita masuk ke hitungan, ya. Paling nggak ini konsepnya udah dapat, udah paham. Jadi nanti kalau ada hitungan tidak terlalu bingung. Baik, segitu dulu dari saya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, absen di learning ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, terima kasih.